Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya bikin sebuah ramuan herbal itu benar-benar manjur? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas ilmu di balik kombinasi tanaman yang luar biasa ini. Ini dia nih pertanyaan utamanya. Sebenarnya lebih bagus mana sih kita ambil satu molekul paling kuat dari sebuah tanaman atau kita manfaatkan ribuan molekul di dalamnya yang bekerja bareng-bareng, ibaratnya lagi menari bersama. Oke, biar gampang, kita akan bedah perdebatan ini dalam 4 bagian. Kita mulai dari filosofi dasarnya, lalu kita lihat kekuatan masing-masing pendekatan, si solois dan si orkestra, dan gimana akhirnya kearifan kuno ini ketemu sama sains modern. Oke, ayo kita langsung masuk ke jantung perdebatannya. Konflik fundamental dalam dunia farmasi herbal. Jadi, ini tuh pada dasarnya pilihan antara dua filosofi. Yang satu reduksionisme, fokusnya ke satu molekul jagoan yang paling aktif, satunya lagi holistik, yang percaya kalau kekuatan itu datang dari keseluruhan tanaman atau bahkan campuran dari banyak tanaman. Sekarang kita lihat dulu sisi yang pertama ya. Kita bahas kenapa pendekatan satu herba, si solois ini, sering banget jadi favorit di dunia farmakologi modern. Kenapa pendekatan ini menarik? Jawabannya, prediktabilitas. Semuanya jadi terkontrol dan konsisten. Mekanisme kerjanya jelas, jadi para ilmuwan bisa tahu pasti gimana cara kerjanya di tubuh. Buat uji klinis, ini penting banget, karena setiap dosis yang diberikan harus memberikan efek yang sama persis. Tapi, ada tapinya nih. Para kritikus bilang, fokus ke satu molekul ini justru mengabaikan fakta kalau tanaman itu aslinya adalah pabrik kimia yang super kompleks. Ada banyak senyawa pendukung lain yang bisa jadi perannya penting, tapi sayangnya ikut hilang waktu proses isolasi. Nah, sekarang kita pindah ke kubu seberang. Mari kita lihat gimana cara kerja pendekatan poliherbal yang kita sebut sebagai orkestra. Ada istilah kerennya nih, namanya farmakologi jaringan. Gampangnya gini, ini adalah ilmu yang mempelajari gimana ratusan senyawa dari ramuan bisa keroyokan menyerang penyakit dari berbagai sisi di dalam tubuh kita. Ini sejalan banget sama pemikiran tradisional kan, kalau penyakitnya kompleks, serangannya juga harus dari banyak sudut. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Waktu keroyokannya pas, efek yang dihasilkan itu bukan cuma penjumlahan biasa, istilahnya sinergi. Jadi bukan 1+1 sama dengan 2, tapi bisa jadi 3 atau bahkan lebih. Efeknya jadi berlipat ganda. Contoh paling gampang dan paling terkenal ya ini, kombinasi kunyit dan lada hitam. Kurkumin dari kunyit itu sebenarnya susah diserap tubuh karena hati kita cepat-cepat mau membuangnya. Disinilah piperin dari lada hitam berperan. Dia seolah-olah jadi bodyguard yang menahan kerja hati. Jadi kurkumin punya lebih banyak waktu untuk diserap tubuh. Keren kan? Tapi hati-hati, menggabungkan herbal tanpa ilmu yang benar itu bisa jadi bumerang. Bukannya sinergi malah jadi antagonisme, bahan-bahannya malah saling berantem dan meniadakan efek satu sama lain. Hasilnya, nol besar. Coba bayangin deh, ada senyawa A, namanya tanin, terus ketemu senyawa B, alkaloid. Bukannya kerja sama, si tanin ini malah mengikat si alkaloid sampai jadi gumpalan. Kalau sudah menggumpal begini, tubuh kita nggak bisa menyerapnya. Jadi, semua bahan aktif yang berharga itu jadi sia-sia, terbuang begitu saja. Tapi, ide soal menyeimbangkan bahan-bahan ini sebenarnya bukan hal baru loh. Sistem pengobatan tradisional itu sudah punya pendekatan yang sangat terstruktur soal ini, bahkan sejak ratusan tahun lalu. Ini salah satu contoh yang paling canggih dari pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka punya hierarki yang jelas dalam setiap resep. Ada sang reja sebagai herba utama, menteri yang membantu, asisten yang mengurangi efek samping, bahkan ada pelayan yang tugasnya mengantar ramuan ke organ yang tepat. Ini bukan cuma soal efektif, tapi juga soal keamanan. Dan yang lebih keren lagi, sains modern sekarang bisa mengintip dan membuktikan harmoni ini. Dengan teknologi canggih, kita bisa menciptakan semacam sidik jari kimia untuk setiap ramuan. Tujuannya apa? Untuk memastikan kalau ramuan yang kita minum hari ini punya kualitas dan komposisi yang sama persis dengan yang dibuat kemarin. Nah, ini bagian yang super penting. Walaupun kombinasi herbal bisa sangat kuat, harus ada pemeriksaan keamanan yang ketat. Salah satu yang paling jadi perhatian adalah interaksinya dengan enzim di hati kita yang namanya CYP450. Enzim ini tugasnya kayak petugas lalu lintas yang memproses banyak obat-obatan dokter. Kalau kerja enzim ini diganggu oleh herbal, efektivitas obat lain bisa berubah drastis. Jadi, ujung-ujungnya mana yang lebih bagus? Jawabannya nggak sesimpel itu. Ini bukan soal menang atau kalah.
Ini soal memilih alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Mungkin kita butuh presisi si solois untuk masalah yang akut, tapi kita butuh dukungan sistemik dari si orkestra untuk masalah yang lebih kronis. Jadi, lain kali Anda lihat ramuan herbal, coba deh tanyakan, ini sebenarnya seorang solois yang kuat atau sebuah orkestra yang harmonis? Karena pada akhirnya, keajaibannya bukan terletak pada jumlah tanamannya, tapi pada musik molekuler yang indah yang mereka ciptakan bersama-sama.